Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut video mengenai teori konsumsi ekonomi. Pengertian dan faktor teori konsumsi. Teori konsumsi merupakan suatu bentuk refleksi dari perilaku konsumen untuk memenuhi kebutuhannya akan barang dan jasa. Ada beberapa faktor yang menentukan tingkat konsumsi untuk barang normal. A. Pendapatan konsumen. B. Tingkat harga. C. Tingkat bunga. D. Sosial ekonom. Dan E. Selera. Faktor utama. Faktor utama yang menentukan konsumsi seorang konsumen akan barang dan jasa adalah faktor tingkat pendapatan. Pendapatan konsumen dapat dibedakan menjadi dua, yaitu A. Pendapatan nominal dan B. Pendapatan real. Pendapatan nominal. Pendapatan nominal merupakan pendapatan yang konsumen terima dalam jumlah nominal atau dalam bentuk uang. Contohnya, gaji, bonus, dan komisi. Pendapatan real. Pendapatan real merupakan pendapatan yang jumlahnya telah diinflasikan dengan perubahan harga barang dan jasa. Pendapatan real ini dapat dihitung dengan cara membagi pendapatan nominal dengan indeks harga barang dan jasa atau indeks harga konsumen. Bisa juga dikatakan bahwa pendapatan real merupakan indikator yang paling realistis untuk digunakan dalam mengukur kesejahteraan seorang konsumen, karena pendapatan real memperhitungkan kenaikan ataupun penurunan harga. Tingkat harga barang dan jasa di pasar juga menentukan pengeluaran konsumsi seorang konsumen. Secara nominal, pendapatan konsumen mungkin sama setiap periodenya. Akan tetapi, apabila harga mengalami kenaikan sewaktu-waktu, maka hal ini akan mengakibatkan menurunnya daya beli seseorang. Kurva hubungan antara konsumsi dan tingkat harga. Seperti yang terlihat gambar di samping, sumbu vertikal menunjukkan tingkat harga barang dan jasa, sedangkan sumbu horizontal menunjukkan tingkat pengeluaran konsumsi konsumen. Pada saat harga sebesar OP1, pengeluaran konsumsi adalah OC1. Tetapi apabila terjadi penurunan harga pada OP2, maka pengeluaran konsumsi akan mengalami peningkatan pada OC2. Teori konsumsi Keynes. Menurut Keynes, terdapat dua hubungan antara konsumsi dan pendapatan. Hal ini dinamakan kondisi tingkat harga konstan. Pendapatan nasional yang berlaku adalah kondisi saat ini. Teori konsumsi Keynes dikenal dengan hipotesis pendapatan absolut, yang pada intinya menjelaskan bahwa konsumsi seseorang atau masyarakat secara absolut ditentukan oleh tingkat pendapatan. Walaupun ada faktor lain yang juga menentukan, maka menurut Keynes, semuanya itu tidak berarti apa-apa dan sangat tidak menentukan. Teori konsumsi Keynes didasarkan pada 3 postulat, yaitu 1. Konsumsi meningkat apabila pendapatan meningkat. Akan tetapi, besarnya peningkatan konsumsi tidak akan sebesar peningkatan pendapatan. Oleh karenanya, adanya batasan dari Keynes sendiri, yaitu bahwa kecenderungan mengkonsumsi marginal MPC atau marginal propensity to consume adalah antara 0 dan 1, dan pula besarnya perubahan konsumsi selalu di atas 50% dari besarnya perubahan pendapatan. 2. Rata-rata kecenderungan mengkonsumsi APC
average propensity to consume akan turun apabila pendapatan naik, karena peningkatan pendapatan selalu lebih besar daripada peningkatan konsumsi. Sehingga, pada setiap naiknya pendapatan pastilah akan memperbesar tabungan. Dengan demikian, dapat dibuatkan satu pernyataan lagi, bahwa setiap terjadi peningkatan pendapatan, maka pastilah rata-rata kecenderungan menabung akan semakin tinggi. 3. Bahwa pendapatan adalah merupakan determinan atau faktor penentu utama dari konsumsi. Faktor lain dianggap tidak berarti. Keynes menjelaskan bahwa konsumsi saat ini sangat dipengaruhi oleh pendapatan disposable saat ini. Menurut Keynes, ada batas konsumsi minimal yang tidak tergantung tingkat pendapatan. Artinya, tingkat konsumsi tersebut harus terpenuhi. Walaupun tingkat pendapatan sama dengan nol, itulah yang disebut dengan konsumsi otonomus. Jika pendapatan disposable meningkat, maka konsumsi juga meningkat. Hanya saja peningkatan tersebut tidak sebesar peningkatan pendapatan disposable. Teori hipotesis pendapatan permanen. Teori konsumsi hipotesis pendapatan permanen dikemukakan pertama kali oleh Milton Friedman dalam bukunya A Theory of Consumption Function. Menurut Friedman, pendapatan dibagi menjadi dua jenis, yaitu 1. Pendapatan permanen merupakan bentuk pendapatan yang diterima secara periodik dan jumlahnya dapat diperkirakan sebelumnya, misalnya gaji. 2. Pendapatan sementara merupakan bentuk pendapatan yang tidak dapat diperkirakan sebelumnya, misalnya bonus dan komisi. Konsumsi permanen, seorang konsumen mempunyai hubungan yang positif dan proporsional dengan pendapatan. Teori hipotesis pendapatan relatif. Teori konsumsi hipotesis pendapatan relatif dikemukakan oleh James Glastonbury dalam bukunya Income, Saving, and Theory of Consumer Behavior. Menurut teori ini, pola konsumsi seseorang ditentukan oleh pendapatan tertinggi yang pernah dicapainya. Apabila pendapatan berkurang pada periode tertentu, konsumen tidak akan banyak mengurangi pengeluaran konsumsi untuk menutupinya. Mereka mengurangi tabungannya. Teori hipotesis siklus hidup. Teori konsumsi siklus hidup atau The Life Cycle Hypothesis adalah sebuah teori ekonomi yang berkaitan dengan pengeluaran dan kebiasaan menabung masyarakat selama seumur hidup. Konsep ini dikembangkan oleh Franco Modigliani dan muridnya Richard Bandler. The Life Cycle Hypothesis menganggap bahwa individu konsumsi dasar pada persentase pendapatan yang konstan diantisipasi hidup mereka. Sebuah contoh yang mendukung hipotesis bahwa orang menabung untuk masa pensiun sementara mereka yang mendapatkan penghasilan tetap, atau daripada menghabiskan semuanya ketika ditoleh. Faktor-faktor lainnya yang mempengaruhi terhadap konsumsi. Pada kenyataannya, pengeluaran konsumsi dipengaruhi oleh faktor yang bersifat ekonomi, sosial, dan budaya atau kultur. Faktor-faktor yang mempengaruhi itu antara lain: A. Distribusi pendapatan nasional. B. Jumlah kekayaan masyarakat dalam bentuk likuid atau uang, tabungan, dan lain-lain. C. Banyaknya konsumsi yang tahan lama. D. Kebijakan finansial sebuah organisasi atau perusahaan. E. Kebijakan pemasaran. F. Ramalan, perkiraan, forecasting masyarakat akan perubahan di masa mendatang. Demikian video mengenai teori konsumsi ekonomi dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih. Saya akhiri. Billahi fisabilil haq wastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.